Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tadi bahwasanya dakwah seruan kepada tauhid, ajakan kepada tauhid adalah pemersatu umat yang itu menjadi misi yang diemban oleh setiap Rasul yang Allah utus kepada umatnya, seperti dalam firman Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, dan telah kami utus di setiap umat seorang Rasul mengajak kepada mereka, beribadahlah kalian hanya pada Allah dan tinggalkan segala yang disembah selain Allah. Tentunya dakwah ini dakwah yang panjang, dan itu yang dicontohkan oleh para mursalin dengan penuh kesabaran. Mereka mendakwakan tauhid ini kepada kaumnya. Nuh alaihi salam hampir 1000 tahun berdakwah. 950 tahun beliau berdakwah alaihi salam. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku dakwahkan ini kepada kaumku siang maupun malam. Beliau dakwahkan ini pada kaumnya terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Tsumma inni da'autu lahum jihara. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Demikian pula para Rasul yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam 13 tahun beliau di Makkah memfokuskan dakwah kepada tauhid, penanaman tauhid ini kepada para sahabatnya. Dan bukan berarti setelah hijrah selesai dakwah kepada tauhid. Setelah beliau di Madinah pun tetap dakwah kepada tauhid ini sangat dipentingkan oleh beliau. Seperti kita tahu di Musnad Ahmad, apa yang beliau katakan, man yurihuni min dzil khalasa. Siapa yang bisa menenangkan aku dari Dzul Khalasa. Dzul Khalasa ini nama berhala yang disembah, dituhankan di wilayah Yaman kan. Tapi itu di masa-masa belakangan di Madinah. Seperti para ulama sebutkan, yang beliau katakan man yurihuni menunjukkan beliau gelisah. Beliau tidak tenang ketika masih ada yang diibadahi selain Allah, syirik. Beliau akan tenang ketika hanya Allah yang disembah, diibadahi, dan sudah tidak ada lagi kemusyrikan di muka bumi. Jalan ini panjang, perlu kesabaran, ketekunan, ketenangan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah,
Man istatala tariq dha'ufa mashyuh. Orang yang melihat panjang lama jalannya akan down mentalnya, pesimis dan lemah jalannya. Layaknya kamu misalnya mau jalan kemana, misalnya ke Aceh, belum kamu lalui, kamu sudah bayangkan, waduh, hitung Surabaya, Jakarta, berapa jam, lama, capeknya. Nanti Jakarta, Bangkauni, berapa lama, nanti dari Lampung, Palembang, mana lagi, terus berapa lama, berapa hari, seperti apa capeknya, ada ini, itu. Ini dia pesimis, belum juga dia berjalan, belum juga dia mulai melihat jamnya jalan terlalu lama, ini terlalu sulit, terlalu panjang, down mentalnya, enggan untuk menjalaninya. Dan demikianlah manusia, inginnya sesuatu yang instan dan segera, tidak melalui proses, tidak melalui waktu. Ya bisa mereka karbit, tetapi jadinya pun asal-asalan. Tauhid sesuatu yang menuntut selain kesabaran, dijaga kemurniannya, dijaga keutuhannya dari segala yang bisa mencoreng. Itu sudah mempengaruhi, baik dengan keyakinan, perbuatan, atau kata-kata. Bahkan kalaupun orangnya tidak bermaksud sesuatu makna yang jelek atau rusak, atau kalaupun orangnya yakin, saya tahu hanya Allah yang begini, hanya Allah, tapi secara kata-kata sesuatu yang su'ul adab ma Allah, dan itu mencoreng tauhidnya. Dia katakan, kalau bukan kamu tadi, wah, ketabrak sudah misalnya. Untung ada satpam, kalau enggak, wah, kerampokan tadi. Ketika diingatkan, dia nyatakan, saya yakin, saya tahu memang Allah yang segalanya mengatur. Saya yakin. Tapi ucapan itu sudah mencoreng tauhidnya, sudah mengurangi kesempurnaan tauhid, menuntut untuk dijaga demikian rupa. Dari jauh bahkan segala dzari'ah, segala sebab, segala ucapan, perbuatan yang bisa merongrong kemurnian tauhid harus dia hindarkan. Makanya Imam Muhammad sendiri dalam kitab Tauhid di akhir kitab beliau sebutkan Himayatul Mustafa Janabat Tauhid. Betapa Rasulullah SAW itu menjaga sekali tauhidnya. Bagaimana beliau tidak ingin tercoreng tauhid itu sama sekali. Jaga. Orang kalau menjaga sesuatu kan luar biasa. Antisipasinya itu jauh. Gampangannya juga dalam perkara duniawi. Kamu punya mobil baru apalagi ya, kamu nggak ingin tergores, nggak ingin lecet bodi mobilmu, kamu bawa ke salon mobil dicat anti gores misalnya. Nggak cukup itu, ujung-ujungnya dikasih karet atau pengaman kalau seandainya senggolan atau ini yang terkena karetnya. Nggak cukup itu, depan dikasih tanduk besi, belakang dikasih besi. Nggak cukup itu, jalannya pun hati-hati, padahal sudah dilindungi dengan sekian perlindungan. Jalannya mau hati-hati, pelan-pelan.
itu dia jaga sekali. Kalau dia nggak ingin tercoreng, nggak ingin tergores. Tapi orang yang nggak peduli mau penyok, mau tergores, ya sudah. Wala cat, wala karet, wala besi sudah. Jalan ngawur, ugal-ugalan mau dia. Kan begitu. Oleh sebab itu, barakallahu fikum, Al-Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah menyebutkan, ucapan seseorang tauhid itu sudah kami pahami, terus paling pembahasannya gitu-gitu saja masalah akidah, masalah tauhid uluhiyah, ibadah, nggak boleh syirik, tidak boleh ibadah pada selain Allah, syirik itu haram. Ini monoton itu saja yang dikaji, yang dibahas, kita sudah paham, sehingga nggak perlu dikaji lagi, nggak perlu untuk terlalu detail, terlalu terperinci. Kita sudah paham. Ucapan semacam ini, kata beliau, min akbar makayidi syaitan, termasuk dari tipuan syaitan, makar syaitan yang terbesar. Kalau sudah orang berani berkata demikian, atau dalam hatinya dia berkata itu, tauhid kita ngerti, sudah paham, di situ itu saja, nggak ada hal baru. Ini makar besar syaitan. Dia mulai tergiring waliyadzubillah oleh syaitan kepada kebinasaan dan kehancuran imannya. Karena manusia, seperti para ulama sebutkan, dikelilingi oleh sekian yang merusak dia. Satu, lingkungannya. Kita tahu lingkungan kita, na'udzubillah, rusak. Kemaksiatan, bahkan kemusyrikan, seperti lumrah di masyarakat. Hal-hal yang itu syirik akbar, bahkan kufur sharih. Nyata-nyata itu kufur banyak di tengah-tengah masyarakat. Yang itu tentunya bisa merugikan iman seseorang. Ditambah lagi dengan syubhat-syubhat yang meracuni ilmu dan akidah seseorang, dari yang tertulis, syubhat-syubhat itu, dari yang disuarakan, visual dan yang lain-lain gitu. Syubhat merongrong imannya, mengintai tauhidnya, itu mengelilingi kita. Ditambah lagi dengan pergaulan, dengan teman, pekerjaan yang seringnya tidak lepas semua itu dari maksiat, dari syubhat, dari syahwat, yang itu juga merongrong kesempurnaan tauhid. Belum lagi pada diri kita sendiri yang sifatnya banyak lupa, banyak lalai. Manusia, hatta dia sudah belajar 100 kali, ya 100 kali itu juga dia lupa. Oh iya, lupa saya, padahal kan sudah pernah belajar. Nggak ingat saya ketika itu. Itu tabiat dia, bawaannya sebagai manusia. Belum lagi kesibukannya yang bekerja, menjalani profesinya, yang ngurusi keluarga, yang ini, yang itu. Semua ini meliputi dia dalam kehidupannya. Belum lagi terkadang banyak hal yang keluar baru bagi dia. Ucapan, perkataan, atau suatu perbuatan baru. Kadang dia dituntut untuk bersikap seperti apa menghadapi itu semua. Kalau dia tidak dekat-dekat dengan tauhid, tidak dia jaga sedemikian rupa tauhidnya, waliyadzubillah, terbawa oleh arus. Kuat ini arus ini, luar biasa, deras di masyarakat.
tamuju maujal bahr, seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti ombak di lautan, dahsyat dan besar. Kapal itu bisa terambang-ambingkan. Bahkan kalau nggak pinter-pinter, nakodanya bisa jungkir balik, itu tenggelam kapal. Arusnya dahsyat, anginnya kencang, membawa dia mau nggak mau terdorong. Sementara dia pelupa, sementara dia orang sibuk, sementara dia di satu sisi jahil, jauh dari ilmu. Semua ini kalau dia tidak jaga, alhamdulillah, terbawa. Tauhidnya menjadi taruhan. Kemudian dengan gampangnya dia katakan tadi, dengan entengnya, tauhid kita paham, kita ngerti sudah. Paling begitu pembahasannya, kajiannya monoton itu saja. Sehingga malas untuk belajar tauhid, malas dan tidak ada semangatnya untuk duduk mendengarkan ilmu tauhid, pembelajaran akidah. Padahal para ulama kita, para ulama, masyayikh, ulama besar, tidak pernah lepas dari tauhid ini. Kalian kira mereka kalau daurah, misalnya daurah di negeri sini, negeri situ, bahkan di negeri-negeri mereka sendiri, di Mekah, di Madinah, apa daurahnya isinya? Ini ulama besar, syekh, dan yang hadir di situ banyak para doktor S3, murid-murid mereka. Apa yang dipelajari kira-kira daurahnya? Kita salah satu usul daurah ilmiah Syekh Fauzan, waktu dulu misalnya bin Bas masih hidup, bin Bas, Utsaimin, Qawaidul Arba', Syarah Kasyfus Syubuhat, daurah Kitabut Tauhid, itu daurah-daurah mereka. Dan diulang-ulang terus, memang monoton. Kalau bahasa monoton ya monoton memang. Terus itu yang ditarkis, itu yang ditekankan, itu yang mereka ajarkan di daurah-daurah mereka. Masyayikh ini, bukan kita yang, ya Allah, belum seujung kuku mereka keilmuan kita. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau tidak pernah lepas dari yang namanya Fathul Majid, syarah Kitabut Tauhid Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, di masjid beliau Riyadh. Beliau kaji dari awal hingga akhir. Selesai tamat, kembali ke awal kitab. Beliau sarah, beliau jelaskan sampai selesai. Dan itu waktu tentunya Fathul Majid, ya, tak berapa tahun. Selesai, kembali lagi ke awal terus, tidak pernah lepas, tidak pernah henti. Bersama dengan kitab-kitab yang lain yang beliau ajarkan, Bulughul Maram, Zadul Mustaqni, dan yang lain-lainnya. Tapi ini Fathul Majid tidak pernah lepas. Kata Syekh Muhammad bin Hadi Al-Masqalih, hafizahullah, dan itu juga yang kita saksikan memang, yang hadir di majelisnya bin Baz, mufti Mamlakah Arabiyah Saudiyah, mufti am, ulama besar. Dan yang ada di zaman sekarang para ulama, apalagi para doktor S3 dan profesor, semuanya imam murid beliau atau cucu muridnya. Muridnya bin Baz. Fauzan, Syekh Shalih Fauzan muridnya bin Baz. Syekh Utsaimin muridnya bin Baz. Dan yang lain imam muridnya bin Baz langsung atau muridnya Syekh Utsaimin, muridnya Syekh Shalih Fauzan. Atau di bawahnya mereka lagi murid-muridnya. Bin Baz mufti yang hadir di majelisnya bisa dihitung dengan jari. Bisa dihitung dengan jari. 5, 7 orang. Sempat beberapa kali kita ikut
Masjidnya Masya Allah besar. Besar sekali, hampir ke Masjid Akbar di Tol itu. Masjid Riyah di Riyadh. 10 orang Ahlus Sunnah Salafi yang hadir, 7-10. Ya Allah, paling banyak 15-20 orang. Terus beliau ajarkan Fathul Majid, tidak pernah lepas. Giliran yang berbicara misalnya tokoh-tokoh kontemporer, Salman Al-Auda, Ait Al-Qarni, bicara tema ini, tema itu, tematik yang ini dibutuhkan umat, sesuatu yang kadang judulnya heroik dan membakar ini. Dia punya acara maghrib, dimulai maghrib daurahnya atau muhadarahnya, asar itu udah penuh parkiran mobil. Chefnya Fulan yang mau bicara ini belum datang, sudah penuh majelis. Tokoh kesesatan. Hingga seorang imam Syekhul Islam di zaman ini, begitu para masyayikh menjuluki beliau, berapa gelintir orang yang datang. Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, seorang alim besar di Madinah, juga demikian. Kadang kata Syekh Abdullah Bukhari, yang datang cuma 1 orang, beliau saja duduk di depannya. Ulama besar. Yang dikaji itu yang diajarkan kitab Tauhid, Ushul Tsalatsa, Qawaidul Arba', Ushul Sittah, dan kitab-kitab tauhid yang lainnya. Ini mereka, dan sampai sekarang itulah yang diwariskan kepada penerusnya. Pendidikan tauhid betul-betul dimatangkan, terus ditanamkan kepada umat ini. Tapi umat yang nggak mau tahu, miskin. Dia anggap ini monoton dan paham, ngerti gitu, paling gitu-gitu aja. Makanya kata Imam Muhammad rahimahullah, termasuk makar dan tipuan syaitan terbesar kalau orang sudah berani berkata tauhid, ngerti saya, sudah paham. Bahkan murid-murid sebagian dari murid Syekh Muhammad rahimahullah sempat berkata itu kepada beliau. Kalau tauhid, karena beliau mengulang lagi kitab tauhid yang beliau tulis, selesai beliau syarah, beliau ulang lagi, terangkan ke murid-muridnya, disyarah lagi, selesai disyarah lagi 2-3 kali. Ada sebagian murid nyeletuk. Kata mereka, wahai imam, kalau masalah tauhid ini kami sudah paham, kami sudah mengerti, kami butuh yang lain, kami butuh yang lainnya yang kami inginkan. Dia sambil tertunduk kepalanya mengatakan khair insyaallah. Sampai pada suatu hari didengar oleh mereka-mereka yang berkata ini kemusyrikan kepada Allah, syirik akbar, dan mereka diam. Nah ini bagi mereka syirik ma'ruflah, dosa memang maksiat. Tapi giliran kemudian mereka mendengar bahwa laporan di desa apa begitu namanya, tetangga desa beliau, terjadi kemaksiatan besar, seorang anak menzinai ibunya, wal'iyadzubillah, ibu kandungnya dia zinai. Mereka berdiri dan takbir, Allahu Akbar, artinya sangat mengingkari apa ini kemaksiatan semacam ini. Betapa kejinya, betapa dosanya seorang anak menzinai ibunya begini. Itu tentu kemaksiatan zina, apalagi itu kepada ibu kandung, tentunya dosanya lebih. Tapi yang disoroti oleh Imam Muhammad rahimahullah, bagaimana kalian ini? Kalian mendengar kemusyrikan, kalian diam. Kalian mendengar zina, kalian histeris sekali pengingkaran kalian. Terkesan sekali kalau seakan maksiat ini lebih besar dari syirik kepada Allah.
Mana tauhid kalian? Mana kalian bilang sudah mengerti tauhid? Mana kalian bilang sudah paham masalah tauhid? Membagi kalian kemaksiatan tanpa lebih besar, lebih mungkar daripada syirik kepada Allah. Itu murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Muridnya langsung. Kejadian semacam itu. Kif dengan kita yang terlalu jauh jaraknya, terlalu jauh jarak zamannya maupun ilmunya terlalu jauh. Seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau saja umat ini mau mengamati segala kebaikan, segala kemaslahatan yang mereka dapati di dunia, pasti sebabnya adalah tauhid. Ketika mereka jaga, mereka sempurnakan dan segala yang bisa mencoreng kemurniannya, mendatangkan segala kemaslahatan. Segala malapetaka, segala musibah, kejelekan menimpa mereka, pasti pula sebabnya karena tauhid. Ketika berkurang pada mereka, mulai kemusyrikan muncul, mulai kemaksiatan, bid'ah. Kalau itu pada kondisi umat, kata Imam Ibnul Qayyim, demikian pula pada individu, tiap individu. Segala kebaikan yang kita dapati pada diri kita, kita mendapat maslahat, kita senang, tenang, tentram hati ini, dan itu keinginan setiap orang, lapang dadanya, tentram. Pasti karena tauhid yang dia jaga. Sebaliknya, ketika orang terpuruk kondisinya, mendapat celaka, mendapat musibah, dicuri hartanya, didolimi orang, apa-apalah, segala kejelekan, pasti sebabnya pula karena tauhid kurang dia jaga. Ada corengan di sana sini, ada coretan kalau saja dia mau tadabbur dan memahaminya. Tauhid luar biasa, begitu pentingnya. Itu yang dicontohkan oleh para ulama kita, itu yang diwasiatkan oleh mereka, itu yang diwariskan oleh mereka kepada generasi-generasi berikutnya. Tetapi yang tidak mengerti dan tidak memahami akan meremehkannya. Kata penyair, wa tasghuru fi 'ainil 'azimil 'azaimu wa ta'dhumu fi 'ainis saghiris saghairu. Di mata orang yang besar, sesuatu yang besar itu kecil. Tapi di mata orang yang kecil, sesuatu yang kecil itu dianggap besar. Di mata orang kecil, sesuatu yang kecil dianggap besar. Dia baru tahu, ya Allah, seujung jari. Itu yang baru dia pelajari. Tapi bagi dia sudah ngerti dia. Bagi dia sudah muwahhid, sudah mukmin, sudah masya Allah, sudah ahlu sunnah sempurna. Miskin. Layaknya orang kecil melihat barang kecil yang bisa dia punya itu menurut dia itu besar. Tapi di mata orang yang besar yang dia miliki bagi di mata dia kecil, belum seberapa. Padahal besar yang dia punya, yang dia miliki itu banyak. Tetapi karena dia orang besar, orang mulia, kecil, belum seberapa, tawadhu dia. Sehingga terus dia perhatikan, dipedulikan. Terus dia pelajari, dia ajarkan. Dia sibukkan diri dengan tauhid. Itu yang mendatangkan kemaslahat. Itu yang menyatukan umatnya. Terus dia kerahkan tenaga, waktu dan harta untuknya.
untuk tauhid dan demi tauhid. Oleh sebab itu, barakallahu fikum, hendaknya masing-masing kita lebih memberikan perhatian dan kepedulian kepada tauhid ini, pembelajaran daripada tauhid. Kadang orang nggak sadar mengucapkan kata-kata yang itu menyerempet kepada syirik billah. Kadang tanpa dia sadari perbuatan dia lakukan itu bisa menyinggung syirik billah atau keyakinan, karena sebab-sebab tadi yang kita sebutkan, kesibukan, kelupaan, situasi lingkungan masyarakat, syubhat, syahwat, sedemikian rupa, semua ini menyelimuti dia, mengelilingi. Kadang nggak sadar dia, ucapannya sudah menjurus kepada syirik, kata dia. Makanya perlu dijaga. Dekatlah selalu dengan tauhid, dekatlah selalu dengan akidah. Lindungi dia, jaga dia dari segala yang bisa mengurangi kemurnian dan kesempurnaannya. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua pada apa yang Dia ridhai dan Dia cintai. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon menuntut Islam kepada generasi muda yang sudah masuk dalam ini ada yang bertanya, mohon petunjuk untuk mengingatkan keluarga yang masih dalam lingkup hizib. Kadang mereka merasa akidahnya sudah benar, sesuai dengan Quran dan Sunnah serta manhaj salafus saleh. Kalau seperti yang dalam pertanyaan, menunjukkan dia belum mengerti tentang manhaj yang benar, akidah yang benar, wala dan bara, kepada siapa dia harus cinta, loyalitas, membela, siapa pula yang harus dia benci, dia jauhi, dia musuhi. Orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran, sesat dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam perkara akidah, orang yang tidak boleh dia dekati, apalagi dia jadikan teman dan orang dekat. Allah sebutkan dalam Ali Imran, ya alladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum qabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wahai orang yang beriman, jangan kalian angkat orang dekat kalian itu selain dari kalian sendiri. Arti ayat, kata Imam Qurtubi rahimahullah, setiap orang yang tidak sepemahaman denganmu dalam agama, setiap orang yang tidak sejalan denganmu dalam akidah, dalam keyakinan, dalam pemahaman,
maka tidak pantas kamu menjadikan dia sebagai orang dalam dan orang keterpercayaanmu. Jangan kamu jadikan orang kepercayaanmu, di mana kamu dekat dengannya, kamu senyum-senyum, akrab, mesra dengannya. Ada apa-apa kamu tanya dengannya, minta solusi, minta bimbingan, padahal kamu sendiri tahu dia orang berbeda dengan kamu. Akidahnya beda dengan kamu, pemahamannya beda, manhajnya beda. Kamu jadikan orang kepercayaan kamu. Urusan-urusan penting kamu musyawarahkan, kamu dekat, akrab dengan dia. Dalam urusan dunia saja kamu nggak berani seperti itu spekulasi. Misalnya orang seperti ini tadi yang tidak sepemahaman dengan dia. Apa berani kamu nitipkan ke dia uang kamu 100 juta atau 1 miliar bahkan? Ini ada uang, tolong diputar, tolong dibuat modal usaha, nanti 50-50 kita hasilnya. Berani kamu ngasih 1 miliar? Kamu pasrahkan, percayakan ke orang yang kamu tahu gak sejalan dengan kamu. Kamu gak berani. Padahal itu masalah uang, masalah harta. Perkara agama, kadang kamu bisa percayakan ke dia. Kadang anak kamu percayakan ke mereka. Kamu sekolahkan di mereka. Kamu amanatkan ke mereka. Dalam keadaan kamu tahu mereka nggak sepemahaman dengan kamu, nggak sama akidahnya, nggak sama pemikirannya, nggak sama manhajnya. Kamu tahu, kamu bisa amanatkan anak kamu ke mereka. Anak kamu jauh lebih berharga dari seluruh harta kamu, kalaupun dilipat gandakan 1000 kali. Kalaupun dunia ini milik kamu semuanya, anak kamu lebih berharga dari semua itu. Kamu percayakan ke mereka. Dididik jadi apa nanti anak kamu ini? Seperti apa hasilnya? Agama seseorang itu tergantung ilmu yang dia pelajari dari siapa. Innama hadzal ilm din, kata Ibnu Sirin. Ilmu itu menentukan agama kalian. Kamu sendiri tahu orang itu seperti ini. Kamu benar dan tidak sejalan dengan kamu. Urusan harta aja kamu nggak bisa percaya ke mereka. Apa kamu nggak diminta pertanggungjawaban oleh Allah? Anak kamu percayakan kemana pendidikannya, tarbiyahnya? Terkadang hanya karena itu sekolahan itu profesional, sudah pengalaman, sekolah itu berijazah, akreditas A, sekolahan itu favorit, la ilaha illallah. Sementara kamu tahu siapa orang ini, akidahnya, imannya, agamanya. Kemudian orang merasa tenang, nanti saya proteksi di rumah. Ya, saya pilah-pilah apa yang diajarkan yang nggak benar, nanti saya kikis-kikis, saya bersihkan. Kamu ini siapa? Lah apa kamu tahu yang sudah masuk di hati anak kamu tertanam dan dia lebih lama di sekolah daripada bersama kamu? Dan hati bukan milik kamu. Allah yang atur. Di antara dua jari jemari Allah bolak-balikkan sekehendak Allah. Amanat dan tanggung jawab di hadapan Allah. Wala wal bara, kemana kamu arahkan? Seperti kata Allah, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan kamu jadikan orang selain kalian yang tidak searah, tidak sepemahaman denganmu sebagai orang dekat kamu, sebagai orang yang kamu berikan amanat, kepercayaan.
La ya'lunakum khabala. Mereka nggak peduli kamu mau terjerumus, kamu mau jungkir balik, kamu mau rusak, mau apa, mereka nggak peduli. Dasar memang agamanya beda, akidahnya, iman, tauhidnya. Itu yang mau diajarkan dalam keyakinannya. Nggak peduli kamu. Bukan layaknya orang yang mengerti sunnah, mengerti akidah. Nggak rela kamu dalam kejelekan dibimbing. Jangan ya akhi, ini haram, ini jelek, ini syubhat, tinggalkan. Begini, begini. Kamu diarahkan, dinasehati. Mereka nggak akan. Waddu ma'anitum. Mereka malah berharap bagaimana kamu itu mendapat kesulitan, hal-hal yang memberatkan kamu. Senang mereka. Kadang ini lepas dari benak seseorang, dan ini membuktikan lagi yang tadi disebutkan oleh para ulama. Bagaimana kamu bisa berkata sudah ngerti tauhid, sudah paham akidah, kenyataannya anak kamu titipkan di mana? Mana wala dan barok kamu, mana akidah kamu, mana tauhidmu? Kemudian dengan enaknya paham tauhid sudah. Kamu nggak ngerti konsekuensi tauhid, berat bagi kita semua, termasuk saya. Perlu kemurnian yang dijaga demikian rupa. Walhasil, anggapan sebagian orang kalau akidah itu sekedar keyakinan dia tentang Allah, tentang pokoknya ibadahnya kepada Allah, begini. Urusan hubungan dengan yang lain, orang nggak menyentuh akidahnya, nggak bersinggungan dengan tauhidnya, salah besar. Makanya ketika Allah sebutkan tentang kekasihnya Ibrahim alaihissalam, Allah sebutkan walam yakum minal musyrikin. Walam yakum minal musyrikin, beliau bukan dari musyrikin. Kenapa disebutkan demikian? Kata para ulama, karena orang itu, seorang muwahhid yang bertauhid, tidak boleh dekat dan tidak boleh bersama musyrikin walaupun dia tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Makanya itu dinafikan dari nabinya Ibrahim. Sama sekali pisah musyrikin. Benci yang luar biasa sehingga dekat dengan mereka pun tidak. Agar orang tidak berkata, yang penting iman saya terjaga, yang penting akidah saya ini yang saya yakini, syirik itu haram. Urusan mereka mau syirik mau kufur ya antara mereka dengan Allah, biar dia tanggung jawabkan. Tapi ini urusan ini pendidikan, urusan ini, urusan itu. Dia ada kedekatan dengan mereka, ada keakraban. Bukan begitu sifat Ibrahim, bukan begitu sifat orang yang bertauhid kepada Allah. Dinafikan oleh Allah, walam yakum minal musyrikin. Sama sekali beliau bukan dari musyrikin. Walaupun tidak melakukan amal perbuatan mereka, beliau tidak ingin dekat dengan mereka. Alaihissalam. Dan beliau panutan setiap muwahhid yang bertauhid. Solusi apa ini? Solusi menuntut Islam. Solusi menurut Islam kepada generasi muda yang sudah masuk dalam komunitas solidaritas persamaan dan persaudaraan tanpa akidah yang hak. Batil. Bagaimana kamu anggap saudara dan sama orang yang musyrik kepada Allah, yang kafir, apapun dia muslim, rusak akidahnya, rusak tauhidnya kepada Allah. Bagaimana kamu jadikan teman dan saudara? Sementara Allah sebutkan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wadduna man hadallaha wa rasulahu. Kamu tidak akan dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu cinta kepada orang yang
menentang Allah, menentang Rasulnya, walau kana abahum aw abnahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, walaupun itu anak mereka, bapak mereka, saudara mereka, keluarga mereka, nggak akan. Kalaupun itu orang dekat, yang paling dekat dengannya, apalagi orang lain. Semu slogan-slogan semacam ini, solidaritas, persamaan, hanya karena sebagai warga Surabaya misalnya, hanya karena sebagai lulusan tahun sekian, alumni, ya, semu semuanya. Dan kalau memang ada kebatilan di dalamnya, jelas itu dakwah jahiliyah, seruan jahiliyah. Ketika nama ini diasung dan dibawa untuk suatu kebanggaan tersendiri, padahal di dalamnya kebatilan. Dalamnya la ilmu, wala amal soleh, wala tauhid, wala sunnah. Apa yang dibanggakan? Nama yang mulia saja kalau dijadikan kebanggaan dalam artian menghinakan yang lain, merendahkan yang lain untuk memicu fanatik tertentu, itu tercela. Seperti Muhajirin dan Ansor, semula nama mulia ini, nama baik. Muhajirin luar biasa jasa dan pengorbanannya, Ansor pun luar biasa, nama yang mulia ini, Muhajirin, Ansor. Tapi ketika dijadikan seruan, ya lil Muhajirin, ya lil Ansor, yang Muhajirin bangga dengan nama Muhajirinnya sebagai Muhajirin, yang Ansor bangga dengan nama Ansor sebagai Ansornya, marah Rasulullah SAW. Adawal abi dakwal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Kalian serukan seruan jahiliyah sementara aku masih ada di tengah-tengah kalian. Seruan jahiliyah Rasulullah katakan. Padahal nama yang mulia. Tetapi ketika digunakan untuk fanatik, Muhajirin, wah, enggak ada yang disebut Muhajirin begini jasanya begini. Apalagi nama yang setiap yang jauh dari tauhid, jauh dari akidah, jauh dari sunnah, batil. Dan tidak akan mendatangkan solidaritas, tidak akan membangun persaudaraan. Semua itu. Satu-satunya yang bisa mempersaudarakan orang, mempersatukan umat, hanya tauhid, hanya sunnah. Tidak ada yang lain. Nas'alullah at-taufiq. Bolehkah seorang istri berumroh tanpa disertai suami, namun ditemani oleh kakak kandung laki-lakinya? Boleh, asal seizin suaminya. Boleh, yang penting ada mahram baginya, ditemani oleh mahramnya. Laras. Allah alam, itu beberapa pertanyaan yang ada. Kurang dari lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.